Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya di sini sebagai MC-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau nanti dalam penyampaiannya saya yakin banyak proses belajar, jadi saya juga masih proses belajar. Untuk urutannya, yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah, sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan pendampingan individu yang kedua. Yang selanjutnya adalah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Untuk kegiatan intinya adalah penyampaian diskusi bersama terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang nanti langsung dari ketika CGP, tapi yang tentunya visi dari beliau-beliaunya itu ada sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa diintegrasikan dengan visi sekolah. Yang terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum mulai acara, marilah kita bersama membuka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah, sekaligus berkenan nanti membuka kegiatan pendampingan individu yang kedua. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Bu Ika dan Bu Dina, pendamping calon guru penggerak angkatan ke-7, dan juga Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah 1 Penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Nantinya kita akan berdiskusi tentang bagaimana atau progres guru penggerak ini untuk menyusun visi misi pribadi yang nanti juga akan disinkronkan dengan visi misi sekolah. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini semuanya berkat karunia Allah, ridho Allah, sehingga kita bisa melaksanakan dengan lancar. Maka dari itu mari kita senantiasa mensyukuri nikmat itu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan tauladan buat kita. Hanya beliaulah yang patut kita contoh dalam ibadah maupun muamalah, dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah dan kita hidup berdampingan dengan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bu Dina dan Bu Ika hari ini datang ke sekolah kita, dan juga Ustadz-Ustadzah semuanya yang hari ini kita akan ngobrol santai. Nah inilah
kesan jika acara resmi itu seperti ini kesannya. Kita tuh biasanya agak tegang dan lain sebagainya. Makanya kalau saya di kegiatan pemuda Muhammadiyah itu, ketua itu sampai begini, nyapo yo, acara itu kalau dibuat resmi pasti banyak diamnya. Tapi kalau dibuat santai, ya ide-ide itu selalu muncul. Bahkan sampai tidak usah di acara pembukaan lah, nanti membuat semuanya jadi canggung. Tapi ya kita tidak seperti itu, kita ambil dua-duanya. Kita tetap acara pembukaan ini kita laksanakan, dan setelahnya ayo kita ngobrol santai. Ya tidak usah canggung untuk menyampaikan unek-unek, karena itu saya yakin itu semuanya untuk kebaikan kita. Dimana juga hari ini pendampingan individu, istilahnya pendampingan individu, tapi kita akan banyak di sini. Untuk apa? Ya nanti biar semuanya tahu, karena nanti akan menyusun visi misi CGP calon guru penggerak itu, di mana visi misi itu ya harus sinkron dengan visi misi sekolah. Kalau sekolah kita punya visi unggul dalam prestasi, islami dalam berkemajuan. Jadi dalam duniawi kita itu juga selalu prestasi, dalam ukhrawi ya kita jangan sampai ketinggalan. Harus selalu berkemajuan dalam dunia dan akhirat itu. Harus semuanya berdampingan. Karena tidak bisa itu dunia akhirat itu dipisahkan, tidak bisa. Kita hidup di dunia ini untuk menggapai akhirat. Jadi tidak bisa aku pilih dunia saja, atau saya tak mati untuk mencapai akhirat. Nah, itu jadi dua-duanya ini harus diseimbangkan dalam kehidupan kita. Dan nanti harapan saya dalam diskusi untuk mencapai visi misi itu, ayo sampaikan usulan-usulan. Kalau mungkin dari CGP itu punya ide seperti ini, kalau ustadz yang lain kurang sesuai atau punya ide yang lain, ayo disampaikan, biar nanti bisa benar-benar sinkron apa yang diprogramkan oleh guru penggerak itu dengan sekolah. Kalau hanya untuk pribadi guru penggerak dan tidak berdampak ke sekolah, ya mungkin tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Karena guru penggerak itu harapannya apa? Di sekolah itu bisa bergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Nah, menggerakkan siapa? Seluruh warga sekolah. Tidak hanya ustadz-ustadzah, tapi juga siswanya digerakkan untuk tentunya yang baik. Kalau kemarin pembahasan terkait budaya positif, ya budaya positif itu bukan hanya untuk guru penggerak saja, tapi untuk kita semua warga sekolah. Budaya itu dari kadang dari sesuatu yang dipaksa. Contohnya kalau di sini kan ada istilahnya murojaah. Itu anak dipaksa awalnya, dipaksa untuk ngaji, dipaksa. Selama-lama dia akan terbiasa. Kalau terbiasa, harapannya jadi budaya yang mana dia akan otomatis. Kalau masuk sekolah, di dalam kelas dia harus murojaah dulu. Kalau tidak murojaah, kok aneh ya, tidak penak ini. Itu kan sudah ada timbul kesadaran. Terkait bagaimana membuang sampah, itu kan juga penting sekali. Makan, minum, duduk, harus semuanya duduk. Jadi itu budaya dan juga ajaran dalam Islam seperti itu. Maka dari itu ya nanti kita ngobrol santai, tidak usah tegang, tidak usah canggung untuk menyampaikan sesuatu. Nanti guru penggerak untuk menyampaikan visi misinya itu juga ya yang tadi katanya berdek ya. Memang itulah kalau ada acara resmi itu pasti biasanya berdek. Tapi kalau acara dibuat santai, kayaknya ngopi bareng gitu, pasti ide-ide itu akan dikeluarkan los. Tidak ada istilahnya sungkan nanti salah atau ide saya tidak diterima, tidak ada itu. Jadi itu ya teman-teman semuanya, semoga acara ini nanti berjalan dengan baik, dan acara pendampingan individu pada hari ini Kamis 9 Februari 2023 saya nyatakan dibuka. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali. Untuk yang selanjutnya adalah diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Mohon izin ini yang duluan Sinten. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah salah satu program latihan dari calon guru penggerak yang di angkatan 7, itu terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang kebetulan Ustazah Daim untuk pengajar prakteknya adalah saya sendiri, Ika Vidyasari. Dan pada hari ini saya beda kondisi. Kalau biasanya saya kesini sebagai wali murid Jen, kalau di sini saya nanti menjadi pengajar praktek yang akan sharing dan kolaborasi bareng dengan panjenengan semuanya untuk beberapa hal yang nanti disampaikan, yaitu apa itu visi, kemudian bagaimana dengan prakarsa perubahannya, kemudian ada tahapan bagja yang di situ juga menggunakan inquiry apresiatif, kemudian nanti panjenengan juga diajak sharing bersama bagaimana cara atau apa yang panjenengan impikan ketika di murid-murid panjenengan, dan di situ nanti juga ada melengkapi kalimat rumpang yang ternyata itu adalah salah satu proses atau tahapan untuk menyusun visi panjenengan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan buat discussion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Julian Barisan Segala Kepala Sekolah yang saya hormati, Bu Dina dan Bu Ika selaku pengajar praktek yang saya hormati, Ustadz dan Ustadzah SD Inovatif SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang kami lakukan bersama dua teman. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Langsung saja nggih. Sebenarnya ini ngobrol santai tapi nggih kok nggih ada rasa hidup apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya utarakan nanti karena saya sendiri juga masih tahap belajar dan untuk membaca materi itu masih belum maksimal. Yang akan kita diskusikan di sini adalah visi dan prakarsa perubahan. Visi. Nah, tentunya teman-teman Ustadz-Ustadzah sudah tahu visi itu apa sih? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dan dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan serta menginspirasi dan memotivasi agar memberikan kontribusi yang maksimal. Untuk itu visi itu selain visi sekolah juga tentunya akan didukung oleh visi para guru. Nah, visi seorang guru penggerak harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Apa sih maksudnya tuntunan? Tuntunan itu menuntun siswa dan peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya kita sebagai guru itu mengajar murid itu sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam di sini maksudnya adalah di mana lingkungan sekitar kita berada. Jadi siswa yang berada di lingkungan pedesaan tentunya akan berbeda cara mengajarnya dengan siswa yang ada di lingkungan perkotaan. Juga di SD negeri berbeda juga dengan di SD kita seperti ini. Dan kodrat zaman itu maksudnya adalah disesuaikan dengan zamannya. Tentunya untuk mengajar siswa yang di era 90 akan berbeda dengan siswa-siswa kita yang di era digital ini. Yang ketiga, pendidikan itu menghamba pada anak. Ini dalam artian menghamba itu tidak manut keinginan anak. Artinya student center itu ya. Kita fokus ke kebutuhan anak. Yang keempat adalah bukan tabula rasa. Ini sebenarnya pada awal-awal saya ikut CGP dulu juga masih bertanya-tanya apa sih tabula rasa itu. Ternyata tabula rasa itu adalah kertas kosong. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu bukan seperti kertas putih. Jadi pandangan bahwa siswa kita itu seperti kertas kosong itu salah. Karena sebenarnya siswa kita itu sudah punya kompetensi ya, kompetensi, minat dan bakat yang sudah dianugerahkan Allah kepada semua hambanya. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya mengarahkannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu tugas kita nantinya. Dan tentunya pendidikan itu juga sebagai budi pekerti. Kita mengarahkan siswa kita untuk berbudi pekerti luhur sesuai dengan agama dan Pancasila. Yang keenam adalah pendidikan sebagai petani. Kok petani ya? Nah, petani ini tentunya yang ditanam petani itu berbeda-beda nih. Ada padi, ada kedelai, ada jagung. Begitu juga dengan kita sebagai guru menyikapi, menuntun siswa kita itu harus sesuai dengan karakternya. Karakter jagung itu seperti apa, padi itu kebutuhannya seperti apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Salah satu faktor yang sangat mendukung tercapainya visi seorang guru penggerak yaitu kemampuan menyadari dan benar-benar mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu
ada berapa? 5 ya? 5 nilai. Saking banyaknya materi. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri. Tentu saja kita harus mandiri ya, reflektif, bisa mengambil pengalaman dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Kita harus bisa berkolaborasi baik dengan anak-anak, dengan teman sejawat, dengan wali murid, dengan kepala sekolah dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya inovatif. Tentunya kita harus selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan anak-anak, dan berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Peran kita sebagai guru adalah yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Tentu ini sudah kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini diharapkan sebagai guru penggerak kita bisa menjadi promotor dari guru-guru yang ada di sekolahnya khususnya dan guru-guru di sekitarnya pada umumnya. Yang ketiga, guru penggerak sebagai menjadi seorang coach bagi guru lain. Diharapkan nanti guru penggerak bisa memimpin, menularkan ilmunya kepada guru-guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ini agar pendidikan bisa tercapai secara maksimal, kita harus bisa selalu berkolaborasi dengan guru yang pertama guru lain sejenjangnya, kemudian satu sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Insya Allah kalau di inovatif kita sudah berkolaborasi, tiap jenjang sudah berkolaborasi. Kemudian tiap 1 pekan sekali kita sudah melaksanakan evaluasi itu. Yang terakhir adalah memajukan kepemimpinan murid. Kita membentuk murid kita menjadi seorang pemimpin. Kita fasilitasi mereka, kita arahkan mereka agar kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa meneruskan perjuangan kita. Nah, ini untuk mencetuskan visi itu ada istilah paradigma inquiry apresiatif. Apa itu? Paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA itu sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan IA sebenarnya menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodrat masing-masing. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk menjadi visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Nah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian, dan visi setiap warga sekolah. Visi seorang guru penggerak akan tercapai jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada pendekatan IE yang dijabarkan ke dalam model perubahan Bagja. Itu teman-teman masih bertanya-tanya Bagja itu apa gitu. Nah, sebelum kita menginjak ke Bagja ini kita gambarkan dulu ATAP. Nah, ATAP itu apa? Akronim dari aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Aset itu siswa yang aktif dan kreatif ini. Tantangannya sudah merasa aman di zona nyaman, biasanya seperti itu. Nah, aksinya kita berkolaborasi. Nah, ini saya mencoba untuk membuat ini ya, prakarsa perubahan karakter kreatif murid semakin meningkat. Di sini di bawah. Karakter kreatif murid semakin meningkat. Selanjutnya, nah ini tahapan-tahapannya itu mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan karakter kreatif pada murid. Itu yang pertama. B, Bagja, yaitu buat pertanyaan utama.
itu mencakup pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya ada 1 atau 2 secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan. Nah, ini saya membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid. Nah, ini tindakan penyelidikannya mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan karakter kreatif murid, membaca literatur mengenai kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid, melakukan diskusi dengan rekan guru tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid selanjutnya. Nah, A-nya ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid? Aktivitas apa saja yang menurut murid skip saja ya. Nah, G-nya gali mimpi. Kita diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Nah, pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid telah berjalan dengan baik. Nah, tindakan penyelidikannya membuat deskripsi dan seterusnya. Nah, selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid? Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan penyelidikannya membuat daftar pertanyaan, memberikan umpan balik, dan melakukan kolaborasi. A-nya atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarah dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter kreatif murid? Dan untuk tindakan penyelidikannya mengajak kepala sekolah dan rekan guru lain untuk mengobservasi kelas saya. Selanjutnya.
Hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Yang ketiga, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Nah ini, kita mencoba membuat visi ya, bagaimana gambaran tentang murid Anda di masa depan. Ini nanti minta tolong teman-teman untuk menggambarkan bagaimana, menggambarkan dulu di sini, murid yang kita harapkan nantinya murid yang seperti apa yang akan kita harapkan nanti di masa depannya. Bisa dituangkan dalam gambar atau tulisan. Tulisan aja ya. Gambar. Tulisan, lebih cepat tulisan. Dari gambar yang kita buat, nanti kita bisa mencetuskan visi kita. Belajar Pancasila. Itu maka jika anak-anak itu tidak memiliki perkembangan teknologi yang tinggi, maka nanti akan tertinggal oleh yang lainnya. Tuh, jadi harapannya tuh punya kemampuan teknologi, kemajuan teknologi sesuai zaman, tapi tetap membumi dan juga tetap taat kepada agamanya. Diharapkan bisa benar-benar ada di dalam diri setiap anak. Jadi di ke depan itu anak-anak itu benar-benar menjadi seperti doa kita, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Semoga kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga keluarga turunan kita. Kenapa kok sholat? Karena sholat itu dikatakan sebagai cerminan pada diri sendiri, cerminan orang itu. Kalau sholatnya itu baik, insya Allah amalan yang lain itu juga akan ikut pada sholatnya itu. Ya, ini secara agama. Yang juga tidak hanya sholat saja, karakter yang ingin dicapai, profil yang ingin dicapai, yang ingin saya harapan saya pada anak-anak itu tidak hanya sholat saja. Ini saya tidak bisa menggambarnya masalahnya. Seperti tadi Ustadz Hendra juga menyampaikan terkait IT, kita itu tidak bisa terlepas dari itu. Tapi saya tidak bisa menuangkannya di sini. Tadi bingung gimana ya menuangkannya. Ini tadi nurun juga dari HP ini bisa menggambar ini. Tidak bisa gambar imajinatif gimana ya caranya, nurun bisanya. Nah itu IT itu tidak bisa kita meninggalkan itu. Kalau tadi di Ustaz Daim menyampaikan terkait zaman ya, kita mengajar anak itu tidak bisa disamakan dengan dulu bagaimana orang tua atau kita diajar. Mungkin saat sekolah saya dulu kan gurunya kerang-kerang itu main tangan, dipukul itu kan biasa, ini biasa. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi zaman kita berbeda, zaman digital. Jadi harapannya anak-anak itu benar-benar melek IT, dan inilah yang nanti bisa mengontrol terkait era digital itu, yaitu karakter Islamnya itu.
Islaminya. Dengan insya Allah dengan karakter Islamnya itu memang benar-benar sudah tertanam sejak dini, nanti apapun zamannya anak-anak itu nanti diharapkan juga bisa mengendalikan dirinya masing-masing. Tidak hanya sekedar mengikuti zaman sekarang. Lah saiki zamane bocah dulan, ya dulan itu penting, tapi jangan lupa ibadah juga. Sekarang ngopi, usume kalau saya SMA itu ya ngopi ya Bu ya. Kalau waktu daring itu banyak anak-anak saya melihat tidak sekolah, tapi juga ada yang ngopi. Seperti itu. Jadi ya itulah. Tapi kalau ada karakter Islamnya itu muncul, insya Allah itu semuanya ya bisa terjaga. Meskipun kita itu gaul, harus gaul itu, tapi kontrolnya juga harus ada. Ini, terima kasih. Karena di sekolah kita anak-anak dituntut untuk ya menjadi memiliki karakter yang bagus, yang islami, terus berakhlak islami, berkarakter sopan santun. Ini sangat diperlukan sekali nggih sekarang ini, sopan santun anak. Alhamdulillah di sekolah kami anak itu sudah terbiasa, ustazah duduk atau sudah yang sewu gitu anak-anak gitu dengan ustadz dan ustazah atau ada wali yang datang seperti itu, selalu seperti itu. Dan serta kreatif. Anak-anak sekarang itu dituntut untuk memiliki kreativitas. Walaupun apapun tantangannya, kalau anak-anak kreatif, insya Allah kedepannya anak-anak itu bisa menaklukkan dunia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saya gambar ini karena saya tidak ahli menggambar dan saya guru paling muda di sini, insyaallah. Ya, di sini gambarnya apa? Di sini ada sebenarnya ini ada peci, ini ada piala. Kenapa kok berpeci? Karena peci identik dengan Islami. Ya, dan ini juara piala. Jadi kita ini murid pengennya juara tapi dengan cara yang Islami. Apa sih? Kok dengan cara yang Islami? Tidak ada kecurangan di dalam meraih kejuaraan. Jadi di sekolah kita berusaha dengan baik. Kalau ada event apapun kita juara, tapi tidak ada kecurangan di dalamnya. Terus di sini kenapa kok Islami lagi? Karena di sini pengennya murid di masa depan itu punya banyak karya, tapi kebanyakan orang yang banyak karya di dunia ini yang saya lihat bukan orang-orang yang Islam, tapi non-Islam. Jadi kita pengennya murid-murid kita nanti banyak yang berkarya di luar sana dengan identik bangga dengan keislamannya. Sekian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adam yang telah menggambarkan murid-murid bagaimana nanti di masa depannya. Seperti itu. Akan mencetuskan sebuah visi Ustadz dan Ustadzah sesuai dengan gambaran angan-angannya yang sudah dituangkan dalam gambar tadi. Apa makna pernyataan visi? Visinya harus bermakna. Yang kedua, apa harapan? Yang visi tadi berisi harapan, cita-cita ustadz dan ustadzah untuk murid, untuk rekan-rekan, untuk komunitas di sekolah, maupun untuk kehidupan masyarakat di sekitar dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa yang selama ini menjadi keyakinan bersama dan bisa menyatukan sekolah kita. Dan yang terakhir, apa yang bisa diharapkan dan yang menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain.
ke depan yang bisa menginspirasi dan memotivasi agar memberikan kontribusi yang maksimal. Nah, kalimat yang tertuang pada visi bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan, perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi ini akan membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Nah, visi yang kita buat itu merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Visi menentukan tujuan, sedangkan nilai-nilai menentukan cara untuk mencapai tujuan yang berpihak pada murid. Nah, untuk apa sih pentingnya visi bagi kita? Yang pertama, memberikan makna dan spirit seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, sebagai acuan dalam berkegiatan sebagai seorang guru, sehingga kerja keras dan pengabdiannya menghasilkan apa yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, sebagai gambaran masa depan yang dipengaruhi oleh kenyataan yang diharapkan, kepercayaan terhadap nilai-nilai, dan ketertarikan akan prestasi, capaian, atau keunggulan. Mungkin Ustadz-ustadz yang sudah selesai menggambarkan visi. Perbedaan. Berakhlak mulia di sini yaitu saya berharap siswa saya ke depannya selalu rajin mengaji atau sholat selalu dilakukan tepat waktu tanpa menunda-nunda. Siswa berkarakter selalu mempunyai sopan santun terhadap gurunya atau terhadap ustadz siapapun, dan selalu menghargai perbedaan. Jadi saya berharap murid-murid saya itu tidak ada yang membeda-bedakan temannya, ada yang misalnya berkulit hitam atau yang gemuk, ada yang kurus. Itu semoga kedepannya tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah siswa yang berakhlak. Di sekolah, saya mengutamakan kedisiplinan dan sopan santun. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu sangat penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadikan atau membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa membutuhkan perhatian khusus dalam pembentukan karakter pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, rumusan visi. Rumusan visi saya yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter dan menghargai perbedaan. Terima kasih. Yang dituangkan dari beberapa kalimat rumpang, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan. Ustazah Herli sepertinya sejak tadi kok udah dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggambarkan murid saya di masa depan. Yang pertama itu tertib. Kenapa tertib? Karena saya lihat biasanya anak-anak saat contoh kecil saja saat upacara itu biasanya ada yang masih ngobrol sendiri, ada yang barisnya kurang rapi. Nah, dari situ saya pengen anak-anak itu bisa punya jiwa kepemimpinan, mempunyai
baris berbaris yang rapi, terus tidak ngobrol sendiri, menghargai orang yang berbicara di depan, lalu sopan dan santun. Seperti Ustazah Lilis bilang tadi, kalau ada ustadz atau ustazah yang duduk, muridnya nunduk, jalan nunduk, dan saya pengen itu kalau misalkan ada murid yang bertemu dengan ustadz atau ustazah dimanapun berada itu salim dan menyapa, tidak kok malah bersembunyi. Biasanya kan gitu anak-anak, kalau ketemu ustazahnya di luar sekolahan itu malah sembunyi, malu, tidak seperti di sekolahan. Saya pengennya seperti itu, menyapa dan berjabat tangan. Dan selanjutnya melengkapi visi yang rumpang ya. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah aset sekolahan. Di sekolah saya mengutamakan karakteristik siswa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa agama dan kesopanan itu harus dilakukan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa membentuk karakter siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa itu butuh pendekatan dari guru. Rumusan visi yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa memberi pencerahan dari visi-visi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin nanti bisa menjadi pendukung visi sekolah seperti itu. Oke. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparannya sangat luar biasa. Jadi untuk menyusun visi memang ada beberapa fase Bapak Ibu. Panjenengan secara tidak langsung hari ini sudah ada gambaran, oh ternyata nyusun visi itu fasenya dari ini. Tidak langsung ujuk-ujuk ada. Karena selama ini memang yang saya tahu ya, kalau di tempat saya kebetulan di SMK itu visinya panjang sekali, kemudian misinya panjang sekali, tapi tidak tahu analisis SWOT-nya seperti apa, evaluasinya seperti apa, refleksinya seperti apa. Jadi kebanyakan kadang hanya berupa tulisan yang kita pajang di depan, ya sudah cukup seperti itu gitu kan. Dan untuk gambaran hari ini nanti panjenengan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Setidaknya ada visi pribadi dulu. Misalkan kalau ke sekolah saya mau ngapain, itu dulu aja. Karena kalau dari rumah sudah tidak ada rencana, tidak ada plan, masuk ke kelas, kemarin apa ya, saya harus ngapain ya, oh itu nanti biasanya tidak akan ada hasil yang maksimal. Kemudian untuk diskusi hari ini, terima kasih Bapak Ibu sudah berjalan dengan baik. Dan memang semuanya butuh proses. Ternyata ngomong ketika tidak ada saya, mungkin Ustazah Daim lebih luwes nggih. Ketika ada saya sama Bu Dina kok ada groginya. Jadi semoga nanti untuk yang Bu Ristika sama yang tadi Pak Samiko dari rawuh nggih, tidak usah grogi, kita diskusi bareng, latihan bareng. Ngomong di depan forum itu memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi kalau dilatih terus insya Allah lancar. Dan jangan terpaku pada teks, karena kalau saya perhatikan tadi, mohon maaf panjenengan terpaku pada teks itu kalau ada satu hal yang merusak fokus hilang semuanya. Hilang, jadi hilang semuanya. Tadi mau ngomong apa, kadang terputus di tengah jalan. Jadi nanti ini untuk gambaran JGP yang lainnya, mohon ngalir mawon, anggap ini kan semuanya teman panjenengan yang tiap hari juga ketemu, sering curhat bareng, bahkan mungkin nangis-nangis darah di awal. Kalau untuk ya nanti kalau kebetulan untuk fasilitatornya memang ada perbedaan, untuk PP-nya juga mungkin saya juga masih proses belajar, dan pendampingan saya juga
ada banyak hal yang belum bisa saya lakukan secara maksimal karena ada rasa sungkan juga, karena di CGP saya termasuk yang termuda, jadi PP-nya muda dan CGP saya itu sudah ya umurnya lebih dari saya. Itu kadang kalau saya ngasih tau apa itu sungkan, takutnya nanti ada yang down, ada yang seperti apa, karena memang kebetulan tidak. Kalau Bu Dina mungkin ada yang masih muda-muda nggih, tapi kalau untuk di saya mayoritas di atas saya, Bu. Sama. Jadi hal itu kadang ada ewuh pakewuh gitu. Kalau saya seperti itu. Terima kasih Ustazah Daim, semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, nggak usah grogi. Ini kan teman panjenengan semuanya, dan semoga nanti di modul yang kedua, karena modul kedua itu memang agak berat. Sekalian saya kasih tahu daripada nanti di tengah-tengah jalan, loh ternyata kok kayak gini gitu. Bukan saya nakuti, enggak, tapi terkait dengan emosional sosial atau sosial emosional sama pembelajaran diferensiasi itu memang tidak mudah. Karena kita melayani sekian anak dengan karakter yang berbeda, kemudian kita harus memberikan materi yang berbeda caranya, itu juga tidak gampang. Jadi biasanya kita, secara umum seperti ini biar bisa melengkapi, atau semuanya dapat saya atasi seperti apa. Karena kalau sosial emosional itu kan banyak faktor kalau menurut saya aja, dari lingkungan keluarga juga, lingkungan tempat tinggalnya juga, kemudian juga lingkungan dia pergaulannya seperti apa. Karena kemarin sempat sharing bareng sama CGP itu, anak itu tidurnya terbalik. Jadi kalau malam hari main game sampai pagi, kemudian paginya dia tidur, otomatis ketika di sekolah sudah tidak bisa konsen. Kalau di SMK itu biasa Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan misalkan melihat anak SMK kok isinya drosor tok, itu wes wajar. Jadi drosor tok kata gitu biasanya. Jadi kalau tidak aktif dikasih project atau apapun, dan akhirnya kalau cara saya mengoptimalkan HP-nya daripada dia HP miring. Jadi miringnya itu adalah mengerjakan sesuatu hal yang mungkin bermanfaat bagi anaknya nanti, misalkan buat video, kemudian konten menggunakan Canva. Jadi yang diajarkan Bapak Ibu di CGP itu sudah saya ajarkan juga di SMK. Karena daripada nge-slot, ya, kalau bahasanya nge-slot nggih. Mungkin kalau para bapak-bapak di sini paham ya. Jadi nge-slot berapa B gitu kan, daripada seperti itu akhirnya saya manfaatkan seperti itu. Kalau di SMK bahasanya nanti bicara di belakang kalau urusan slot ya. Kalau bapak, kalau ibu-ibu kalau soal nge-slot gitu, kalau ibu di sini beda lagi bahasanya. Jadi hal-hal seperti ini setidaknya nanti panjenengan memang ada kalanya visi dan misi itu, mohon izin kalau untuk di sini apakah ada refleksi setiap tahun ataukah seperti apa? Evaluasi. Matematika sudah kalau tidak bisa penghapus itu melayang. Kemudian kalau sekarang sudah masuk kita ke buing ya Bapak Ibu. Jalan dikit aja sampai rumah. Udah HAM datang semuanya, KPAI datang semuanya. Apalagi kalau anak SMK sudah, kalau memviralkan sesuatu hal itu kadang wow, padahal yo gak ono apa-apa nih. Jadi gambaran-gambaran seperti itu nanti bisa juga jadi visi panjenengan. Dan dari kalimat rumpang tadi yang lumayan banyak, ternyata tanpa sadar panjenengan sudah bisa menuangkan visi. Demikian dari saya, mohon maaf nanti dilanjutkan sama Widina dan Bu Ristika. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.